Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 18150910009, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS yang diampu oleh dosen Pak Aditra. Baik, sekarang saya akan menunjukkan web yang sudah saya buat. Berikut merupakan halaman beranda atau halaman depan dari web yang sudah saya buat, yang sudah berisikan tulisan "Welcome admin, selamat datang ke sistem perpustakaan Naruto". Dimana pada soal UAS ini diberikan studi kasus berupa Naruto merupakan seorang kepala perpustakaan di sebuah universitas. Naruto memerlukan sebuah sistem yang membantunya dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan. Sebuah sistem yang bisa membantunya mencari buku di perpustakaan apakah masih tersedia atau ada yang meminjam. Jika ada yang meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang meminjam. Peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku. Pengembalian buku juga tercatat oleh sistem. Buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjam lagi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan codingan atau source code dari tampilan beranda ini, di mana source code tersebut tersimpan di beranda.blade.php, dan ini merupakan codingan untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di tampilan beranda tersebut, di mana source code ini dikirimkan ke root.web.php. Ini merupakan codingannya, di mana root get beranda yang dikirimkan ke controller beranda-con dengan metode beranda berikut, dan ini merupakan beranda-con.php. Sekarang saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada pada navbar web ini, di mana ada navbar home, tambah buku, transaksi. Di mana pada navbar tambah buku ini terdapat item buku, di mana source code pada navbar ini terletak pada template.blade.php, di mana view template.blade.php ini merupakan parents dari setiap view yang ada, yang menampilkan, dan berikut merupakan tampilan dari item tambah buku. Sebelumnya saya sudah menambahkan data buku sebanyak 2 buku, di mana source code ini seluruhnya terletak pada buku.blade.php. Nah, ini merupakan source code untuk menampilkan nama buku, nama penerbit, tanggal terbit, tersedia, dipinjam, dan aksinya. Ini berikut merupakan source code-nya. Di mana source code ini dikirimkan pada view
dikirimkan pada view web.php. Maksud saya dikirimkan pada root web.php, di mana root get tambah buku yang akan dikirimkan pada controller buku con dengan metode create. Sekarang kita membuka buku con.php. Nah, di mana metode sekarang saya akan menjelaskan tombol aksi dari tombol hapus, di mana source kode tombol hapus itu terletak pada buku.blade.php. Berikut merupakan source kode untuk menampilkan tombol aksi dari tombol hapus, di mana tombol hapus ini menggunakan kelas danger yang artinya menggunakan warna merah. Di mana tombol hapus ini akan dikirimkan ke root web.php. Ini root get hapus buku yang akan dikirimkan ke controller datacon dengan metode destroy. Sekarang kita buka buku con.php nya. Sekarang kita cari metode destroy nya. Metode destroy ini, dimana metode destroy ini menggunakan public function destroy $s$id, menggunakan function destroy $s$id, yaitu supaya ID-nya cocok dengan ID yang dituju. Kemudian pada database tabel buku berada pada ID yang sama dengan ID yang dituju, maka data tersebut akan terhapus. Hal ini juga terjadi pada tabel peminjaman, pada item peminjaman, di mana pada tabel peminjaman buku ID yang memiliki ID yang sama yang dituju akan dihapus. Maka return redirect / buku yang akan, dimana return redirect / buku akan merupakan tampilan untuk kembali ke tampilan awal buku, namun data yang dipilih akan terhapus. Sekarang saya akan menjelaskan pada navbar transaksi, di mana navbar transaksi ini terdapat dua item. Yang pertama ada item peminjaman, kemudian ada item pengembalian. Sekarang kita cek item peminjamannya. Nah, di sini pada item peminjaman terdapat, sebelumnya saya sudah menambahkan data untuk peminjaman ini, di mana ada dua mahasiswa yang meminjam dua buku yang sama. Sekarang kita cek pada tabel bukunya. Nah, di mana buku Photoshop untuk pemula yang tersedia untuk 3 orang sudah dipinjam oleh 2 orang mahasiswa. Dan sekarang saya akan mencoba meminjam buku Kamus Besar 200 miliar. Kita ke item peminjaman dan melakukan tambah data. Nah, kita ketik saja namanya di sini Rizal Fadli. Kemudian pada buku kita pilih buku Kamus Besar 200 miliar. Nah, kita klik proses. Nah, di sini sudah tersimpan, di mana Kamus Besar 200 miliar sudah dipinjam oleh mahasiswa bernama Rizal Fadli.
dan tanggal kembalinya juga sudah otomatis terisi pada tanggal 7 pada tanggal 12 bulan 7 tahun 2020. Sekarang kita cek pada bukunya, tabel buku. Nah, pada buku kamus besar 200 miliar yang tersedia untuk 3 orang kini sudah dipinjam oleh 1 orang. Dan sekarang saya akan menjelaskan source code dari item pada transaksi, yaitu peminjaman, dimana jika tombol tambah data ini ditekan, maksud saya seluruh source code pada peminjaman ini terdapat pada view tambah peminjaman.get.php, dimana jika tombol tambah data ini ditekan, maka Pak Naruto hanya perlu memasukkan nama mahasiswa yang ingin meminjam buku, kemudian judul buku yang ingin dipinjam, dan jika terdapat salah satu data yang tidak terisi, maka akan terdapat pesan berupa invalid feedback seperti berikut. Saya akan mencontohkannya. Nah, invalid feedback seperti ini. Tolong pilih buku. Sekarang kita isikan saja. Nah, jika data semua sudah terisi, maka akan berhasil. Kemudian jika tombol tambah data ini ditekan, maka akan diarahkan pada URL tambah peminjaman, di mana URL tersebut ada pada root.web.php. Ini terdapat di sini root post pada data peminjaman yang diarahkan ke controller peminjaman.com dengan method store. Dan berikut merupakan controller dari peminjaman con.php. Nah, ini dimana pada method store menggunakan public function request $request, dimana $pinjam menggunakan date dengan format tahun, bulan, dan hari. Kemudian $7 hari, max time 00 date, dan data date ditambahkan 7 hari. Kemudian pada pinjam pada DB tabel buku, di mana ID buku akan dicari yang sama, di mana ID buku disesuaikan dengan $, buku, lalu get. Kemudian pada peminjaman pinjam sama dengan pinjam to array, di mana pada peminjaman tersebut menggunakan perulangan if $pinjam sama dengan 0, lalu dipinjam sama dengan $pinjam
pada database, di insert, maka Pak Naruto harus menginsertkan nama, judul buku, jadwal pinjam, dan jadwal dikembalikannya buku tersebut. Lalu akan dicek kembali melalui tabel peminjaman di mana itu berada. Lalu dicocokkan dengan $dolar pinjam dengan ID get. Jadi $dolar pinjam ini merupakan berada pada tabel di mana ID sama dengan lalu diupdate, kemudian dipinjamkan sama dengan jumlah, kemudian akan muncul return redirect ke menu peminjaman. Sekarang kita melihat daftar tambah buku pada item buku. Di sini sudah bisa dilihat pada buku Photoshop untuk pemula sudah dipinjam oleh 2 orang mahasiswa, maupun pada kamus besar Rp200 dipinjam oleh 2 orang mahasiswa. Sekarang kita lihat pada untuk pengembalian, kita hanya perlu menekan tombol kembali, di mana jika tombol kembali sudah ditekan akan kembali seperti semula. Maka studi kasus yang diberikan sudah dapat diatasi, di mana studi kasus tersebut adalah jika ada yang meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang ingin dipinjam. Maksud saya mengisikan data diri yang meminjam, peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku, pengembalian buku juga tercatat oleh sistem, dan buku yang sudah dikembalikan akan dapat dipinjam lagi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan pengurangan kata dan kesalahan saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih.